Apa? Mereka menang? Kenapa bisa mereka yang menang? Mereka mengadakan konferensi pers dan bilang bahwa mereka menang. Selain itu, pasien yang kau obati juga disuap oleh mereka dan bilang dirinya disembuhkan oleh Loka Gunadi. Apa mereka juga bilang mereka menang dalam konferensi ilmu kedokteran? Enggak sih, mereka enggak segitunya. Nggak tahu malu banget. Udah kalah masih bilang diri sendiri menang. Hah, bener-bener nggak tahu malu. Ya, bagaimana lagi? Mereka nggak sanggup menerima kekalahan dalam hal operasi plastik. Nggak aneh kalau mereka menutupi fakta. Pak Theo, kau bisa menggunakan hal ini untuk memeras mereka. Jika berhasil, jangan menikmati hasilnya sendiri, bagi sedikit padaku. Pertimbangannya menyeluruh banget. Dia emang bukan orang sederhana. Masalah Hovona sudah selesai. Sudah saatnya aku kembali ke Liongkok. Baiklah, sisanya akan kami urus. Singkat cerita, William pun sudah turun dari pesawat. Dasar pesawat kuno. Sudah naik beberapa kali pun tetap nggak bisa. Mengerikan banget. Lain kali usahakan sebisa mungkin naik transportasi lain saja. Hai, aku sudah kembali. Nona Keti pun langsung memeluk William, dan dia pun mengajak William untuk menunjukkan sesuatu. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di suatu perusahaan yang sudah dibeli Keti untuk William. Suka enggak? Ini adalah perusahaan kita. Mulai sekarang kau adalah bos di perusahaan ini. Maksudmu ini perusahaanku? William pun sangat suka dengan hadiah yang Keti berikan. Namun dia bertanya kenapa Keti melakukan ini. Kata Keti, dia ingin melihat William berkembang dan sukses. Bukan hanya itu, dia pun sudah memasukkan saldo sebesar 10 juta rem ke dalam perusahaan. Karena William merasa tidak enak, suatu saat nanti dia ingin mengembalikan uang Keti. Seketika perkataan itu membuat Keti sedih, karena William menganggapnya seperti orang lain. William pun membenarkan perkataannya. Sampai kapanpun Keti bukanlah orang lain. Dan perkataan itulah yang Keti ingin dengar dari William. Aku berjanji akan membuat perusahaan ini menjadi besar untukmu. Aku akan membuat kerajaan bisnis untukmu. Aku sudah mendaftarkan perusahaannya untukmu. Sisanya tergantung padamu. Meskipun perusahaan sudah didaftarkan, kita masih kurang perlengkapan produksi. Kita harus membangun sebuah pabrik. 10 juta rem gak cukup. 10 juta rem gak cukup? Aku masih punya sedikit. Nggak perlu, kau simpan saja, serahkan sisanya kepadaku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Masih ada administrasi yang harus aku urus. Karena Nona Yuli masih nggak mau mengangkat teleponnya, William pun menghubungi Nona Vivian untuk meminta bantuan. Hehe, akhirnya kau menelponku. William, kau jahat banget. Biasanya kau nggak mau berbicara kepadaku. Sekarang kau malah menelponku. Apakah kau memikirkanku? Aku sibuk. Begitu selesai sibuk, aku langsung teringat padamu. Hehe, kau nakal banget. Padahal kau mau meminta uang padaku. Tapi malah mengatakan seperti itu. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Pacarmu mendaftarkan perusahaan. Dan perwakilan hukumnya adalah aku. Jadi sekarang kau pasti membutuhkan uang. Bener kan? Langsung sebutkan saja syaratnya. Aku akan berinvestasi 500 juta rem dan hanya meminta 1% saham. 500 juta rem? Cewek gila ini berani banget. Jangankan 500 juta rem, 1 miliar rem juga nggak boleh. Aku nggak akan memberimu sedikit pun saham. Aku sangat yakin dengan masa depan perusahaanku, uang segitu nggak akan cukup untuk membeli sahamnya. Ya udah, tapi kau harus cari cara untuk membayarku kembali. Emangnya kau mau mengambil uang dariku secara cuma-cuma? Apa yang dia pikirkan? Dia menolak uang 500 juta rem. Selain Yuli dan kakeknya, aku nggak akan mengobati siapapun dari keluarga besar lainnya dalam waktu setahun. Kau akan menerima 200 juta rem besok. William pun senang, karena masalah modal sudah teratasi. Kau selalu mendapat keuntungan dariku. Sin pun berpindah ke ruangan rapat kantor pusat keluarga Orlando. Yuli, apa yang mau kau katakan? Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan. Paman, kau mau dengar apa lagi? Kau tidur dengan seorang cowok genit dan membuat keluarga Orlando malu. Sekarang malah bersikap seperti ini. Nona Yuli pun terdiam. Kak Alfonso, kau saja yang buat keputusan untuk hal ini. Hehehe, kesempatannya telah tiba. Ayah harus menggunakannya dengan baik. Menurut aturan keluarga, Yuli harus menghentikan pekerjaannya untuk sementara. Oke, aku turuti, tapi aku penasaran.
Bagaimana kalian bisa tahu apa yang terjadi padaku? Bagaimana kami bisa tahu? Hal itu sudah tersebar luas. Tentu saja kami tahu begini saja. Yuli tetap menjadi manajer umum di perusahaan. Dan bekerja seperti biasa, tapi nggak boleh ikut campur dalam hal perusahaan. Aku nggak setuju. Yuli berkontribusi besar untuk perusahaan, ini nggak adil baginya. Sialan. Kau kakakku bukan? Kenapa kau mengacau? Bocah, biasanya kau merayu cewek sekarang malah mengacau. Kau anakku bukan sih? Sialan, aturan itu dibuat oleh kakekmu. Kita nggak berhak mengubahnya. Tapi kakek masih koma, emangnya nggak bisa menunggu dia sampai sadar? Kenapa Ray membantuku? Padahal aku nggak sedekat itu padanya. Sialan, siapa yang bisa tahu kapan dia akan sadar? Kita tetapkan begitu saja. Kalau kau nggak bisa diam, kau keluar! Sin pun berpindah ke ruangan Yuswan, Orlando atau ayahnya Yuli. Apa yang terjadi? Aku nggak percaya kau adalah jenis cewek yang nggak bisa jaga diri. Aku dijebak. Ini adalah jebakan. Tapi aku nggak mempunyai bukti. Apa kata William, dia sebagai cowok? Apakah dia nggak peduli sama sekali? Aku harus meminta penjelasan padanya. Ayah, jangan cari dia. Dia juga dijebak. Kau jadi dikucilkan karena dia. Saat kau begini, emangnya kau nggak mau tahu seperti apa reaksinya? Ayah Yuli pun pergi, sedangkan Yuli masih merenungi musibah yang menimpanya. Dia bingung. Jika dia membicarakan hal itu kepada William, akankah William peduli padanya? Sin pun berpindah ke sebuah restoran. Dan terlihatlah Ray yang menjumpai William. Itulah yang terjadi di dalam keluarga kami hari ini. Sekarang Yuli dikucilkan karenamu. Apa pemikiranmu sekarang? Si Pak Tua itu sudah gila. Jika cewek dari keluarga Orlando tidur dengan cowok sebelum menikah, gak boleh ikut dalam bisnis keluarga. Aturan macam apa itu? Aku adalah putra sulung di keluarga jika aku turun tangan. Yuli bisa mendapatkan kembali kekuasaannya. Kau mau membantuku? Ray, kau bilang kau mau membantuku. Apakah kau sudah gila? Aku punya syaratnya, kau harus mengembalikan Katie padaku. Yuli sudah banyak berkorban demi keluarga dan perusahaan. Apakah kau tega melihat jerih payahnya dirusak karenamu? Hahaha, sudah kuduga kau mengadakan sebaik itu. Ternyata ada syaratnya, kau pun tahu. Yuli sudah banyak berkontribusi untuk keluarga. Tapi kalian malah seperti itu padanya. Hah, kalian benar-benar seperti monster. Kau nggak berhak ikut campur dalam urusan keluarga kami. Kau bilang aja setuju atau enggak. Aku bisa membantu Yuli sendiri. Aku juga nggak akan menyerahkan Katie. Terima kasih atas informasinya, sekarang kau bisa pergi. Kau akan menyesali perkataanmu hari ini. Setelah mengancam William, Ray pun bergegas untuk pergi. Setelah Ray pergi, William pun mencoba untuk menelpon Yuli. Namun, Yuli masih saja tidak mau mengangkat teleponnya. Karena teleponnya gak diangkat, William pun bergegas pergi untuk mencari Yuli. Singkat cerita, William pun sampai di depan perusahaan Yuli, dan dia pun mengancam Yuli lewat pesan. Dia akan melapor ke polisi jika Yuli gak mau menemuinya. Yuli pun pasrah. Mau bagaimanapun masalah ini harus diselesaikan. Dia pun bergegas untuk menjumpai William. Sin pun berpindah ke sebuah kafe. Dan terlihatlah William dan Yuli yang sedang ingin membicarakan sesuatu. Ray sudah memberitahukan tentangmu. Pantas saja dia membelaku. Kalau aku nggak salah tebak, dia mau menggunakan cara ini untuk merebut Katie darimu kan? Iya benar. Bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah menemukan pelakunya? Dia pinter banget. Enggak, aku punya kabar buruk untukmu. Masalah kita di Hovona malam itu sudah tersebar luas. Apa isi rumornya? Ada banyak versi. Sebagian besar bilang, kalau kau memaksaku, sekarang pada dasarnya kau disebut genit dan monster. Maaf, aku telah membebanimu. Untuk apa takut? Terserah mereka mau buat rumor seperti apa. Pada saat seperti ini, semakin kau panik ada orang yang semakin senang, seharusnya kau tahu itu. Dan mungkin ada banyak keluarga Orlando yang diam-diam senang. Dalam hal ini, cewek selalu menjadi yang lemah. Dan aku pun begitu. Sudahlah, jangan membicarakan hal ini lagi. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah bisa untuk mengobati kakekmu. Jika dia sadar, mungkin situasinya akan berubah. Benarkah? Kenapa kau tiba-tiba mau membantuku? Hehehe, dokter emang harus baik hati. Atur waktu saja, aku akan memeriksa kakekmu.
Baiklah, aku atur sekarang juga. Kasihan banget, Kalau hanya untuk melawan Yuli, seharusnya keluarga Orlando hanya perlu mengancamnya, nggak perlu menyebarkan beritanya. Itu sama dengan mempermalukan keluarga mereka. Sepertinya pelakunya adalah orang lain. Sin pun berpindah ke dalam villa keluarga Yorda. Masalah Yuli sudah tersebar luas, pasti kalian juga sudah tahu. Kalau bisa menjalin hubungan dengan keluarga Orlando dengan menikahkan William, itu adalah hal yang sangat menguntungkan bagi keluarga kita. Ayah, aku rasa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdamai dengan William. Kesempatan apanya? Yuli udah dikucilkan. Kalau kita berpihak kepadanya sekarang, itu akan merugikan keluarga kita. Aturlah waktu aku temui William sendiri. Ayah, akhirnya kau mau membiarkan William pulang. Baiklah, biar aku atur hal ini. Nggak bisa, William sangat membenci keluarga kita. Dia membenci kita semua. Sebenci apapun, dia tetaplah anggota keluarga Yorda. David, cepat atur. Tidak beberapa lama, ayah William menelepon William, meminta bertemu dengan William. Namun, malah William yang ingin datang ke villa keluarga Yorda. Kenapa jadi begini? Bukankah William membenci keluarga Yorda? Kenapa dia mau kembali dan menemui kakek? Apakah dia benar-benar mau kembali? Gimana ceritanya kau bisa meminta William ke sini? Aku juga nggak tahu. Aku meneleponnya dan bilang, kakekmu mau bicara padamu. Lalu dia datang. Sin pun berpindah ke ruangan baca Tamas Yorda, atau kakek Yorda. William, bagaimana kabarmu? Apakah ada yang mau kau katakan pada kakek? Berdasarkan status kau adalah kakekku, tapi aku nggak akan memanggilmu kakek karena kau nggak layak. Kakek Yorda pun marah. Kau udah tua, jangan emosian. Kalau sakit nanti kau menyalahkanku. Oke, kita bicarakan hal penting saja. Dari mana kau mendapatkan ilmu kedokteranmu? Kalau dari awal kau bilang kau punya ilmu kedokteran seperti itu, mana mungkin aku mengusirmu? Bukan kalian yang mengajariku ilmu kedokteran. Apa hubungannya denganmu? Jangan sok baik, aku nggak akan kembali ke keluarga Yorda. William, bagaimanapun juga kau adalah cucuku, nggak ada yang bisa mengubah hal itu. Aku juga sudah tahu masalahmu dengan Yuli Orlando. Kau harus baik padanya. Dia adalah gadis baik. Kau nggak mengerti perkataanku. Aku sudah bilang jangan sok baik. Dulu waktu aku diusir olehmu dan terlantar di luar, kenapa kau nggak ingat aku adalah cucumu? Sekarang aku sudah menjadi hebat dan kau mau aku kembali? Jangan harap. Aku pasti akan kembali ke keluarga Yorda, tapi pada saat itu, keluarga Yorda adalah milikku. Pada saat itu aku akan mengusir kalian semua, termasuk kau. Ini adalah salah satu syarat jika kau mau aku kembali ke keluarga Yorda. Hari itu akan segera tiba. Kakek Yorda pun terdiam tanpa sepatah kata. William pergi meninggalkan tempat itu. Ayah dan pamannya pun menanyakan hal yang terjadi pada kakek Yorda. Ayah, bagaimana? Dia sangat membenci kita, dan aku nggak mendapatkan informasi apapun darinya. Kita harus cari tahu dari mana dia mendapatkan kemampuan itu. Aku harus melakukan sesuatu. Keluarga Yorda yang sekarang nggak cocok untuk William kembali. Sin pun berpindah ke William. Terus membicarakan ilmu kedokteranku dan Yuli, Thomas nggak benar-benar peduli padaku. Dia hanya mau mendapatkan sesuatu dariku. William pun melihat Nona Celia dari keluarga Neil, yang sepertinya sedang menunggu dirinya. Celia Neil? Aku sudah mendengar masalahmu di Havana. Kerja bagus. Ada apa dengannya? Setiap berjumpa denganku dia selalu bertengkar denganku. Tapi kenapa kali ini dia memujiku? Apakah kau jatuh cinta padaku? Maaf, aku nggak sanggup menerimanya. Tenang saja. Walaupun kau cowok satu-satunya di dunia, aku juga nggak akan jatuh cinta padamu. Masuklah. Kakek Neil mau berjumpa denganmu. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kediaman keluarga Neil. Celia, kenapa kau terlihat nggak seneng? Apa kau bertengkar lagi dengan William? Si genit itu terus melihat bokong dan dadaku di sepanjang perjalanan. Mana bisa aku mengatakan hal itu? Enggak apa-apa. Aku hanya mengagumi keindahan tubuh manusia. Pak Ronald, langsung bicarakan ke intinya saja. Celia, kau pergi dulu. Aku mau bicara dengan William. Pil yang kita bicarakan udah dites oleh atasanku. Mereka sangat puas dengan hasilnya dan mereka mau membeli semuanya. Mau membeli semuanya? Berapa harga yang ditawarkan? 100 juta rem. 100 juta rem? Mereka pikir aku bisa ditindas? Vivian menawarkan 500 juta rem untuk membeli 1% sahamku pun gak berhasil. Dan mereka mau membeli semua pilku dengan 100 juta rem? Cuih. Hehehe. Anggap saja itu untuk berkontribusi bagi para rakyat. Sial, kalau aku berkontribusi bagi para rakyat, siapa yang akan berkontribusi bagiku? William,
Sebaiknya jangan membangun hubungan buruk dengan mereka. Cobalah kau pikirkan lagi. Pak Ronald, aku tahu kau bertindak sesuai perintah atasan. Aku nggak menyalahkanmu, tapi aku malas berurusan dengan mereka. Aku juga nggak tahu apa yang atasanku pikirkan. Kenapa mereka bisa memberikan harga serendah itu? Oh iya Pak Ronald, ingatlah untuk bilang pada mereka, jika mereka ingin mencari tahu resep pilku, jangan harap bisa berhasil. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa menganalisis obatku. Ingat, nggak ada yang bisa. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat Part 28-nya. Yang merasa terhibur, jangan malu-malu untuk like, komen, dan subscribe.